Hai minasang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang o genki desu ka? Gimana kabarnya? Kalau orang Jepang nanyanya o genki desu ka? Jadi minasang, semoga semuanya sehat-sehat semua ya. Terima kasih sebelumnya udah nonton video Uni Jepang. Yang belum subscribe, onegai shimasu, minta tolong ya, yoroshiku onegai shimasu. Minasang boleh ya panggil Uni, soalnya aku kan dari Minang. Terus teman-teman di sini juga akrab manggilnya Uni. Nah, jadi identitas ya. Minasang, dulu ada ya di bawah video Uni berbagi dulu gimana bisa pergi ke Jepang. Ada 3 kali kan. Jadi yang pertamanya studi tour, yang kedua beasiswa, pertukaran mahasiswa ya, pertukaran belajar, terus yang ketiga magang. Nah, kalau magang udah selesai, sekarang udah beda lagi ya, soalnya kan nikah ya. Nah, jadi minasang, Uni mau lanjutin sharing tentang gimana sih caranya magang ke Jepang. Soalnya di Instagram Uni banyak juga yang DM gimana sih caranya pergi ke Jepang gitu. Gimana caranya magang ke Jepang. Nah, minasang, ya terima kasih sebelumnya yang udah tanya-tanya ya. Ada yang nyari buat dirinya sendiri, buat keluarganya, terus buat temennya juga ada. Nah, jadi minasang, kalau ada yang mau tanya-tanya, baik itu tentang kehidupan Jepang, tentang pekerjaan Jepang, nah tips-tipsnya ya, silahkan di DM aja. Mudah-mudahan, atau komen nggak apa-apa, biar Uni bisa balas langsung ya. Sekarang Uni mau sharing tentang gimana dulu Uni bisa pergi ke Jepang ya, dengan magang. Nah, jadi minasang, kalau kita mau magang ke Jepang, ada dua cara, ada 2 jalur yang bisa kita pilih. Yang pertama, ada jalur negeri, yang kedua ada jalur swasta. Kalau jalur negeri, kita bisa cari lowongannya lewat Disnaker. Jadi istilahnya magang jalur pemerintah. Kalau kelebihannya itu banyak sekali kalau IM ya. Kalau misalnya jalur negeri, cuman persaingannya yang ketat gitu, prosesnya juga lama. Itu sih pasti ada ya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau jalur swasta itu minasang bisa mendaftarnya lewat LPK ya, lewat lembaga pelatihan kerja ya, atau lembaga pengiriman kerja, macam-macam ya. Macam-macam. Jadi minasang bisa mendaftar lewat LPK di mana aja. Jadi kalau secara swasta kan kita mendaftar di LPK gitu, yang punya izin sending organization atau biasanya disingkat dengan SO. Nah, yang LPK ini tuh dia bekerja samanya dengan accepted organization ya. Kalau LPK itu kelebihannya, dia pelatihannya pendek, jangka pelatihannya itu pendek, prosesnya cepat, cuman bayarnya gitu minasang. Kebalikan ya sama yang negeri gitu. Kalau persaingan juga nggak ketat-ketat banget. Masih banyak ya kelebihan dan kekurangan, itu pasti ada di tiap jalur ini, di 2 jalur ini kan. Nah, jadi tergantung minasang mau pilih yang mana. Nah, tapi kalau Uni dulu pilihnya, Uni ke Jepang magang lewat swasta. Gimana dulu Uni bisa cari kerjanya? Jadi itu lewat internet gitu, kayak kita cari kerja biasa kan, kita cari ke job fair di situs-situs iklan job ya kan. Nah, jadi kayak gitu, searching gitu. Jadi minasang tuh
Jadi minasang tuh cara cari kerjanya itu kayak gitu juga, kayak kita biasa. Itu kebanyakan ya di Jepang ini senior-senior juga kayak gitu minasang, mereka cari-cari online gitu. Mereka juga cari-cari iklan kan. Nah, terus dapat terus kontak yang kontak personnya gitu. Sama Uni juga kayak gitu dulu. Itu apa namanya, lewat fanpage di Facebook itu banyak banget. Itu banyak banget yang fanpage yang apa namanya, info-info itu ya, tempat info-info cari kerja magang ke Jepang banyak banget gitu. Jadi minasang rajin-rajin kalau mau cari kerja magang ke Jepang ya gitu. Jadi Uni dulu jika gitu, terus Uni LPK-nya dulu Fuji Bijak Prestasi, ada di Bekasi. Nah, kebetulan dulu Uni kerjanya di Bandung, jadi alhamdulillah dekat ya. Bandung Bekasi. Nah, kalau minasang mau penasaran tentang Fuji Bijak Prestasi, ya, ada di deskripsi ya, Uni cantumin. Nah, jadi cari-cari kebetulan tuh ternyata ada lowongan buat magang ke Jepang. Nah, jadi Uni kontak lah tuh yang kontak person ya, di situ tuh ada email. Jadi Uni email lah, apa namanya, apa benar Pak ada lowongan magang ke Jepang, saya tertarik, nah gitu kan, bla 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 bla. Ya, terus dapat balasan, iya benar, kalau tertarik silakan kirim CV. Jadi pertama kalau nggak salah ya gitu ya, mana kirim CV, nah terus disuruh datang langsung. Jadi kita datang langsung ke LPK-nya. Jadi kita bawa CV, kita kasih. Nah, nanti kita itu tuh karena waktu itu Uni lagi apa? Telat banget ya, telat banget mendaftarnya ya. Ternyata waktu daftarnya udah lewat besoknya, hari ini terakhir misalkan kan, besoknya Uni daftar, nah gitu. Karena Uni punya basic pengalaman ke Jepang juga punya, nah alhamdulillah minasang nggak terlalu berat. Jadi nggak memberatkan gitu, alhamdulillah diterima gitu. Pertama terima kasih banyak buat Fuji Bijak Prestasi, LPK-nya mantap, luar biasa, sangat mengayomi pesertanya. Jadi kan udah daftar nih, nah terus diproses CV-nya, terus dikasih tes minasang. Waktu kalau pembayaran sih waktu itu ya enggak ya, pendaftaran kalau nggak salah, enggak ya, enggak sama sekali, kita nggak ada uang pendaftaran. Nah terus pas udah dites ada seleksi seleksi wawancara sama seleksi tertulis. Nah tapi seleksi fisik nggak ada ya, maksudnya tuh apa namanya tuh lari itu enggak ya, kan ada tuh yang seleksi. Kalau seleksi tempat lain aku nggak tahu ya, Uni nggak tahu. Jadi cuma seleksinya 2 itu aja. Kalau fisik paling ya tinggi ya, tapi karena Uni tingginya di bawah rata-rata, dia tuh punya tinggi rata-rata sebenarnya. Nah, tapi alhamdulillah lolos ya. Nah, yang terakhirnya itu ada tes wawancara atau disebut dengan mensetsu ya. Mensetsu dengan orang Jepangnya langsung gitu. Sama di situ yang pewawancaranya tuh yang dari pihak LPK-nya, terus accept yang di Jepang, terus orang perusahaan gitu. Jadi kita wawancaranya ya paling yang ditanya tujuan ke Jepangnya apa, motivasinya apa, nah gitu kan. Jadi waktu itu pesertanya lah ya lumayan banyak ya, mungkin itu yang menentukan ya,
yang poin tertingginya kita wawancara dengan orang Jepangnya langsung ya, soalnya kan kita dilihat nih gimana penampilan, gimana bahasa, ya kan. Aduh ini gimana wawancaranya, gak bisa bahasa Jepang, ya kan. Gak masalah sih minasang, gak masalah, soalnya kan yang kan ada yang penerjemah ya. Kalau kita nggak bisa bahasa Jepang, jadi diterjemahin sama orang LPK-nya kan ada. Jadi kalau Uni waktu itu pakai bahasa Jepang langsung, ya alhamdulillah punya kemampuan sedikit sedikit. Alhamdulillah membantu banget gitu minasang. Ya terus pas udah diseleksi, langsung diumumin waktu itu tuh hasilnya. Alhamdulillah Uni dinyatakan lolos sama peserta-peserta lain. Waktu itu kebetulan yang diambil tuh ada 40 orang gitu, 40 orang ya. Banyak banget. Biayanya gimana Uni gitu. Nah kalau kita udah dinyatakan lulus, dinyatakan lolos seleksi, nah baru kita bayar minasang. Nah bayarnya berapa? Waktu itu tergolong paling murah mungkin ya diantara LPK lain ya. Tapi kalau sekarang minimal minasang harus menyiapkan uang sebesar mungkin sekitar 20 juta ya ya nggak usah duitnya dari mana. Minasang yang namanya kita berjuang ya, tapi itu nggak sebanding lah dengan pendapatan kita selama di Jepang. Ya yang namanya kita harus berkorban kan. Ya kalau benar-benar pengen minasang mau nggak mau kita harus berkorban gimana pun caranya gitu. Itu dibantu nggak, bisa dibantu nggak ini sama sama pihak LPK dulu ditalangin. Aku nggak tahu. Kalau soal itu aku nggak tahu ya. Nah jadi kalau kita yang pendaftaran itu tuh, uang pendaftaran itu biayanya buat apa aja gitu kan. Itu buat pelatihan kita. Kalau kita dulu tuh pelatihannya 2,5 bulan, jadi selama pelatihan gak ada pungut-pungutan biaya lagi. Sampai kita berangkat sampai di Jepang itu gak ada pungut-pungutan biaya lagi. Soalnya di situ tuh udah masuk uang bikin paspor, bikin visa, kan buku apa segala macam, terus buat fotokopi modul yang buat kita pelatihan gitu kan. Ya di situ udah masuk semuanya, termasuk uang bangunannya, ya segala macam. Jadi nggak ada lagi pengeluaran. Nah jadi selama pelatihan itulah kita yang awalnya nggak bisa bahasa Jepang, kita diajari mulai dari dasar, mulai dari huruf, mulai dari kosakata, tata bahasa dasar. Nah gitu minasang, dasar-dasar aja, karena waktu pelatihan kita itu pendek, cuman 2,5 bulan atau paling lamanya 3 bulan sih. Nah jadi selebihnya kita tuh yang belajar sendiri gitu minasang. Kita juga diajarin budaya, kita dikenalkan di Jepang ini loh budayanya, ini loh kebiasaannya, ini loh dunia kerjanya. Nah gitu minasang, jadi gak usah khawatir ya. Tapi kalau minasang nih dari sekarang punya niat pengen kerja di Jepang, itu mestilah belajar dari sekarang ya, aku saranin ya. Jangan cuman ngarepin doang yang diajarin di LPK, di tempat pelatihan ya. Soalnya itu nggak bakal cukup banget minasang. Mungkin waktu sebelum berangkat nih minasang udah berekspektasi di Jepang itu kerjanya, aku pengen cepet-cepet deh gitu kan. Gajinya besar. Aduh, tolonglah. Buat aku ya, buat Uni ya. Uni dulu juga berpikirannya sama gitu. Cepat-cepat pergi ke Jepang. Aduh, enggak. Gini loh, yang pertama itu Uni saranin
Uni ingetin ya, Minasang mesti punya bekal kemampuan gitu. Kalau nggak diajarin, mungkin ya nggak semua sempat diajarin ya di LPK. Cobalah cari-cari sendiri informasi ya di internet, tanya-tanya ke senpai yang ada di Jepang, itu gimana sih dunia kerja yang sebenarnya. Mungkin nanti pas Minasang udah sampai di Jepang itu bakalan kaget banget, kaget sekaget-kagetnya. Itu udahlah nggak bisa bahasa Jepang ya kan, terus kultur shock gitu kan, soalnya kita beda budaya lah, belum lagi budaya kehidupan sehari-hari, belum lagi budaya kerjanya. Tentu orang Jepang, tentu ya kita sebagai pendatang, kita harus menyesuaikan dengan keadaan di mana kita berdiri. Kalau kata orang Minang, ya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu itu prinsip yang dipegang sama orang Minang ya. Jadi kita yang harus menyesuaikan dengan orang Jepang, minasang. Kalau kita nggak bisa bahasa ya, gimana kita mau mengerti apa yang dimau, apa yang diinginkan orang Jepang? Kita bekerjanya bagaimana? Kalau kita nggak bisa bahasa ya, kita nggak ngerti apa yang dibilang orang Jepang, itu bakal banyak miskomunikasi. Kita ngarepin nih rekan kita yang mau ngajarin, atau senpai kita, senior kita yang ngajarin ke kita, ngasih tahu gitu, itu jangan, itu nggak ada gitu loh. Jadi kalau kita udah masuk di tempat kerja, itu kita bekerja sendiri-sendiri. Emang kita selamanya ngarepin rekan kita mau ngasih tahu, oh ini loh tadi apa tadi yang dibilang sama orang Jepang. Sekali dua kali mungkin kita ya dikasih tahu sama rekan kita yang mungkin mengerti atau senpai kita. Tapi kalau begitu terus, kalau kita nggak mau belajar minasang, orang sampai di mana sih batas kesabaran ya kan? Nah, bukan itu aja. Kalau misalnya kita bekerjanya dapat nih kita kerjanya sama orang Jepang, ini orang kok nggak bisa ya kerjanya. Nah gitu loh. Sampai di mana kesabaran orang ya kan? Sebenarnya ya minasang, tingkat pembulian di Jepang itu sangat tinggi. Banyak banget kasus-kasus di Jepang itu tentang pembulian ya, pembulian terhadap tenaga kerja asing. Nah, kenapa? Salah satunya itu alasannya apa? Miskom, bahasa gitu loh, bahasa. Waduh, orang Jepang tingkat bahasanya tinggi, gimana dong? Ya, itu balik lagi ke kitanya. Kita harus belajar, kita yang harus menyesuaikan, ya kan? Orang Jepang tuh nggak mau tahu gitu loh, nggak mau tahu. Aku bisa bahasa Inggris. No. Nggak, kita sama sekali, aku ya, Uni ya, selama Jepang nggak ada sama sekali pakai bahasa Inggris. Nah, apalagi kalau tempat Uni ya, itu nenek-nenek ya kebanyakan. Orang-orang tua lah gitu, nggak bisa. Jadi mereka nggak bisa bahasa Inggris. Gimana dong? Penerjemah? Nggak. Kita nggak ada penerjemah sama sekali kalau udah di lapangan. Gitu. Paling ya kalau ngantar ke rumah sakit, kalau misalnya ketangkap polisi gitu kan. Nah, itu doang sih. Kalau masalah di Gemba, masalah di lapangan itu nggak ada ya. Nah, jadi juga minasang, ya ini khusus ya buat yang mau ke Jepang gitu. Belum lama ini juga ada banyak kasus ya kekerasan itu, sampai ada dulu itu ya yang paling miris banget tuh orang Vietnam ya. Aku Uni mau kasih tahu aja,
kasus orang Vietnam yang dihantam sampai patah-patah tulang. Dia dihantam di tempat kerja, dipukulin, digebukin. Aduh. Jadi iya, pelakunya ya orang Jepang ya. Pelakunya orang Jepang minasang, sampai dia patah-patah katanya. Terus juga digulingin di di tangga gitu. Terus rusuknya sampai patah 3 kali katanya. Dia berusaha diem, soalnya dia kasihan sama keluarganya. Waktu mau ke Jepang dia juga ngutang gitu katanya ya. Terus kasus bunuh diri juga ada, orang Indonesia yang terakhir kemarin ya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya. Tapi alasannya itu ya, kekerasan di tempat kerja ya. Minasang, orangnya baru datang 4 bulan ya kan. Itu minasang gini ya, kalau kita ke Jepang itu nggak cukup dengan bekal mental doang ya, nggak bisa gitu kan, apa namanya ya, bukan mental doang gitu loh, apa sih namanya, nekat ya, nekat ke Jepang. Kita nggak punya kemampuan, kita nggak punya skill gitu kan, nggak bisa bahasa Jepang, nggak tahu budayanya, yang penting nih nekat, aku ke Jepang nekat aja gitu. Nggak bisa kayak gitu ya. Itu jauh banget dari kata cukup ya. Minasang, aku ingetin ya, jauh banget dari kata cukup. Kalau ya, itu bakal di luar ekspektasi. Mungkin ya yang ngebully itu orang Jepang, kayak gitu ya. Ini ya masalahnya, kita dibully sama senior sendiri dari negara asal sendiri. Itu banyak kasusnya itu ya. Udahlah. Kalau mau kerja ke Jepang, Uni ingetin, nggak cukup kita modal nekat doang ya minasang. Mau pulang kita nggak bisa, apalagi buat pemagang ya, karena kita udah terikat kontrak. Visa magang itu harus diselesaikan sampai selesai. Mau ngadu ke siapa? Banyak kasusnya di Jepang, banyak masalahnya di Jepang ini. Orang-orang khususnya WNI ya yang magang, pengen pindah, pengen pulang, baru sampai gitu ya. Udahlah. Uni pusing. Uni kalau ditanya ya, pengen balik nggak ke suasana magang, pengen balik nggak jadi pemagang? No. Jadi Uni sendiri pun udahlah, Uni cukuplah yang kemarin itu terakhir jadi peserta magang, mudah-mudahan ya. Gitu minasang ya. Jadi minasang harus banyak-banyak cari informasi di internet, pengalaman-pengalaman yang ada di web-web itu loh. Carilah di blog-blog, kan banyak tuh ya kan, banyak. Jadi minasang harus rajin. Minasang, dah sekian dulu kali ini sharing dari Uni ya, gimana tentang kerja di Jepang, suasananya ya. Boleh silahkan follow Instagram Uni, Soyana Mebahna ya. Pasti kalau bukan Uni sempetin, bukan soal sempat waktu ya, tapi pasti Uni balas ya. Minasang, sekian dulu sharing dari Uni kali ini. Kalau pengen Uni bahas apalagi silahkan ya, silahkan di komentar atau di DM langsung di Instagram ya, di Instagram ya. Terima kasih banyak, sampai jumpa, sayonara, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.